Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, budaya, dan bahasa. Indonesia memiliki 742 bahasa. Namun, bahasa pemersatu bangsa sudah pasti bahasa Indonesia. Pada era yang semakin maju ini, penggunaan bahasa Indonesia semakin menurun. Banyak yang beranggapan penggunaan bahasa Indonesia dianggap kuno, tidak gaul atau keren. Karena banyak anak muda zaman sekarang mengedepankan bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Korea. Bahasa Korea terpengaruh oleh lagu dan film. Pada saat ini, generasi muda beranggapan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dianggap tidak penting karena merasa sudah memahami betul bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal masih banyak orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan benar, menulis dengan ejaan EYD dan lain-lain. Untuk menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, mereka cenderung menggampangkan atau meremehkan. Kenapa sih kita harus bangga berbahasa Indonesia? 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Ya mungkin hanya bahasa Indonesia yang melalui perjuangan melalui berdarah-darah untuk diakui sebagai bahasa nasional, bahasa resmi sekaligus bahasa persatuan. Tepatnya pada tahun 1928, bangsa ini pernah bersumpah, berjanji terhadap Ibu Pertiwi, selalu menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa Melayu yang sudah sejak zaman dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Iya, bahasa Melayu dipakai hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Maka tak heran apabila kita masih bisa berkomunikasi dengan orang Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Seperti poin nomor 2, bahasa Indonesia yaitu bahasa yang berasal dari bahasa Melayu, dengan daerah Riau sebagai pusat perkembangannya. Namun, seiring waktu berjalan, bahasa Melayu mendapat banyak pengaruh dari perdagang orang, Tiongkok, India, dan sebagainya. Ini yang pada akhirnya memperkaya kosakata bahasa Melayu yang mempengaruhi banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dan sekaligus rumit. Setiap bahasa memiliki ciri dan kekhasan masing-masing. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Inggris, kamu harus mengingat-ingat bentuk perubahan verbal lampau dan saat ini, dalam bahasa Indonesia, kamu bebas dari kewajiban itu. Bagaimana? Mudah kan? Tapi jangan keburu senang. Kerumitan itu dimulai jika kita belajar pembentukan kata dan maknanya. Yang kelima, bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. Tak hanya di dalam negeri, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari oleh banyak negara di dunia. Mahasiswa Australia misalnya, mengatakan motivasinya ingin lancar berbahasa Indonesia karena tertarik dengan budaya Indonesia sekaligus ingin memperdalam pengetahuan tentang Indonesia. Bahkan, sebagian lagi menganggap belajar bahasa Indonesia akan memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan dan relasi. Yang keenam, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Ide agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di kawasan ASEAN memang masih diusulkan. Akan tetapi, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di kawasan ASEAN memiliki peluang yang cukup besar. Nah, itu dia alasan kenapa sih kita perlu bangga berbahasa Indonesia. Yuk generasi muda, mari cintai Indonesia dengan berbangga berbahasa Indonesia.